Tentunya kita harapkan dengan bukti baru dan bukti tambahan sudah harus menjadi tersangka. Karena kejahatan yang dilakukan secara berulang itu sangat luar biasa dan menyakitkan bagi anak-anak di Indonesia. Artinya sebenarnya dasarnya pun dari pemeriksaan saksi dan bukti-bukti sudah sangat cukup untuk dinaikkan statusnya gitu. Sangat. Saya kira kemarin itu saksi langsung kan biasa begitu ya, saksi dulu baru ditingkatkan menjadi tersangka. Harapan saya seperti itu karena bukti-buktinya sudah cukup sebenarnya, 2 alat bukti sudah cukup. Nah, karena kita sangat ragu dan khawatir terhadap penggeseran itu dari isu kejahatan seksual ke ekonomi, maka tadi kami akan menyerahkan bukti baru dalam bentuk tayangan video, kemudian juga kesaksian korban yang bisa melengkapi, ya. Tetapi itu ditunda karena nanti tanggal 30 sekaligus melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai bagian dari kelengkapan pemeriksaan itu. Jika tidak segera ditetapkan tersangka, dikhawatirkan apa? Ya, saya berharap ya sore hari ini minta kepada Polda Jatim, khususnya kepada Kapolda Jatim untuk melakukan tindakan cekal supaya itu bisa proses hukum bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu adalah terduga pelaku ini adalah orang yang dimungkinkan untuk melakukan itu. Terima kasih Mas Wahid, ke kawan-kawan media. Hari ini 2-3 hari ini ada lewat medsos, tidak langsung tapi medsosnya itu mengabarkan ancaman-ancaman ya. Hati-hati, banyak sekali yang membuat menakutkan bahkan sampai ke keluarga ya, ke keluarga itu. Tapi tidak tertuju pada si korban, tetapi ada medsos seperti DM dan sebagainya itu mengkhawatirkan. Tadi dilaporkan kepada LBH Surabaya bahwa minta perlindungan dan itu kita sudah jaminkan, LPSK akan memberikan jaminan itu. Itu yang melakukan siapa? Saya nggak tahu siapa, tetapi itu biasa kan banyak orang ya. Tetapi pasti adalah kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap pelaporan itu dipastikan. Tapi kondisi korban saat ini seperti apa, artinya dengan berbagai tekanan yang tiba-tiba muncul itu? Ya, dalam ketakutan tadi sudah disampaikan oleh korban dan dalam ketakutan, dan kita itu segera mungkin akan melakukan tindakan untuk melaporkan itu secara langsung, minta konkret LPSK mulai hari ini untuk melakukan perlindungan terhadap saksi korban. Secara tegas itu jangan menggeser, memutar kebalikan fakta terhadap apa yang sedang terjadi, karena bagi kami pendamping dari korban itu semua dilakukan dengan kebohongan publik ya. Saya tidak bisa terima dia menyimpulkan bahwa pelapor itu 1. Yang jelas sudah secara resmi 10 ya, di samping 2 korban tadi, jadi artinya jumlahnya 14 yang sudah diperiksa dan direkomendasikan oleh Polda Jatim untuk visum. Jadi lengkap sudah. Jadi bukan 1. Itu kan memutarbalikkan fakta kan. Bukan SDS kan yang hanya 1 itu, udah 14. Yang kedua, saya kira tidaklah manusiawi menyatakan bahwa pelapor itu punya gangguan jiwa dan minta supaya itu diperiksa oleh tim psikolog dari pemerintah. Dia lupa bahwa itu sudah divisum atas perintah Polda Jatim. Itu saya kira jangan menggeser sekali lagi dari persoalan yang sesungguhnya. Laporan utama adalah kejahatan seksual. Jangan dirubah, dan tentu kami juga berharap Polda Jatim juga jangan terpengaruh dengan itu, menggeser dari persoalan kejahatan yang luar biasa itu menjadi kejahatan-kejahatan yang sifatnya eksploitasi ekonomi.